Begawan Wisrawa merasa sedih karena mempunyai dua orang putra, dua-duanya raksasa yang salah rupa. Juga kemudian Kumbakarna ini diasuh dan dididik sendiri oleh kakeknya Prabu Sumali. Dengan penuh kasih sayang mula-mula di dalam istana, kemudian disusulkan kepada kakaknya berada di Gunung Gohkarna. Baik Prabu Sumali maupun Begawan Wisrawa berusaha agar kedua satria keturunan mereka itu mendapat anugerah dewa, diberi kelebihan dan dibanding dengan siapapun. Kumbakarna sangat penurut, sangat patuh baik kepada ayah dan ibu maupun kepada kakeknya. Walaupun mempunyai tubuh setinggi gunung, memiliki wajah raksasa yang menakutkan, tetapi hatinya lemah lembut. Waktu sudah diputuskan bahwa ia harus pergi bertapa, maka ia berangkat sendiri ke Gunung Gohkarna untuk memenuhi keinginan kakek dan kedua orang tuanya tanpa diantar. Beberapa waktu kemudian Dewi Sukesi melahirkan jabang bayi lagi, kali ini wanita tetapi berwujud juga raksasa. Bayi putri itu diberi nama Sarpakenaka. Begawan Wisrawa sedih sekali hatinya. Ia segera masuk sanggar pamujan, tekun dan kusuk bersemedi kepada dewa, memohon agar diberi anugerah seorang putra lagi yang berwujud dan rupanya tidak berbeda dengan putra yang pertama dari lain istri, ialah Raden Wisrawa atau Prabu Danaraja, Raja Negeri Lokopolo. Beberapa waktu kemudian Dewi Sukesi melahirkan seorang bayi putra berwujud manusia, sangat tampan seperti kakaknya dari lain ibu, Raden Wisrawan atau Prabu Danaraja. Begawan Wisrawa senang sekali hatinya. Ia khusus bersemedi lagi mengaturkan terima kasih kepada dewa sambil memohon agar putra-putranya dan putra yang bungsu kelak menjadi satria atau raja yang berwatak welas asih, bijaksana dan memerintah negeri. Bayi tersebut diberi nama Wibisana atau Koda Wibisana atau Gunawan Wibisana. Kelahiran bayi tersebut disaksikan oleh para dewa. Para dewa sudah mengatakan bahwa bayi itu kelak akan menjadi seorang satria yang cerdas, bijaksana dan rendah hati. Nampaknya dewa telah menganugerahi suami istri Wisrawa dan Sukesi itu sebagai imbalan putra-putrinya sebelumnya yang selalu salah rupa. Prabu Sumali sangat sayang pada cucunya yang seorang ini. Perasaan dari seluruh keluarga yang selama ini seperti tertindih batu berat, sekarang ini terasa seperti menjadi ringan. Seluruh penghuni istana mencintainya. Satria yang seorang ini dipuja-puja oleh ayah dan ibunya. Juga Wibisana ini kemudian ikut bertapa bersama kakak-kakaknya di Gunung Gohkarna. Di puncak Gunung Gohkarna, ketiga orang putra Wisrawa itu melakukan tapak mati raga. Rahwana yang berkepala 10 itu
telah melakukan tapa selama 5 tahun bagi tiap kepalanya. Jadi untuk bertapa lagi 10 kepalanya itu ia telah bertapa mematikan tubuh dalam waktu yang tidak kurang dari 50 tahun. Tapanya diterima oleh Dewa Batara Guru sendiri yang datang di situ diikuti oleh dewa-dewa yang lain. Dari puncak gunung Gohkarna, Batara Guru bersabda, "Engger Dasamuka, apa yang menjadi maksudmu bertapa mati ragas sampai selama 50 tahun di sini?" Rahwana menjawab, "Walah dalah, hamba memohon agar hamba mendapat kesaktian dan jaya kawijayan melebihi siapapun yang hidup di dunia ini, baik ia manusia maupun raksasa. Tidak hanya itu, tetapi juga melebihi siapa saja yang ada di atas bumi, di bawah bumi, bahkan termasuk dewa dan seluruh isi Suralaya, agar semuanya takut melawan hamba. Hamba memohon agar diberi kemampuan bertriwikrama berupa wujud dan rupa besar menakutkan." Mendengar permohonan Rahwana tersebut, Batara Guru dengan disaksikan oleh dewa-dewa mengiringinya hanya menjawab pendek, "Karena tapamu sangat mantap sekali 50 tahun, maka kami memenuhi semua yang menjadi permohonanmu." Setelah bersabda demikian, Batara Guru dengan para pengiring kembali ke Suralaya. Bacalah buku Arjuna Sasrabrahu. Di situ diceritakan Rahwana menggempur Arjuna Sasrabrahu. Kembali mengenai nasib Anoman yang dihadapkan kepada Rahwana dalam keadaan terikat setelah mendengar laporan putra Indrajit itu, Rahwana menjadi marah bukan kepalang. Katanya kepada Anom, "Weh monyok putih, monyet putih, apa tujuanmu mengacau istana Lengka ini? Awas jangan engkau membohongiku berarti mati." Wibisana merasa kasihan menyaksikan keadaan Anoman yang terikat erat itu. Kata Wibisana kepada Rahwana sambil melakukan sembah, "Duh Kakang Prabu, seorang raja yang bijaksana tidak akan membunuh seorang utusan. Ia malahan akan memberi pakaian lengkap kepada seorang utusan dalam keadaan pakaian yang tidak karuan. Ditambah lagi Anoman ini sebagai utusan junjungannya telah datang dari tempat jauh. Mestinya ia justru harus mendapat ganjaran atau anugerah." Anoman mendengar ucapan Wibisana itu mencatat dalam batin bahwa satria atau pangeran adik Rahwana ini dan ayah dari Dewi Trijata itu berhati sangat baik. Anoman yang merasa itu mengeluarkan air mata.